Halo sahabat pro dan kontra, balik lagi bareng gua Boni. Di channel ini kita bakal bahas suatu permasalahan yang muncul di dunia ini, baik di sekeliling kita maupun di dunia luar sana ya, yang bakal kita bahas sisi pro dan kontranya. Dan kali ini tema yang akan kita bahas adalah sepak bola. Jadi memang banyak sekali perdebatan ya yang bilang kalau misalnya si Lionel Messi ini merupakan pemain terbaik sepanjang masa. Tapi nggak banyak juga yang bilang ya di kubu sebelah itu mengatakan bahwa Cristiano Ronaldo yang merupakan pemain terbaik sepanjang masa. Jadi di video kali ini kita bakal bahas perdebatan apakah si Messi ini merupakan pemain terbaik sepanjang masa atau tidak. Let's go! Uh, yeah. Uh. Kita mulai dengan sisi pro-nya. Jadi kita akan mengutarakan setidaknya ada tiga alasan kenapa si Lionel Messi ini layak kita labeli sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Yang pertama adalah kemampuan dia untuk mencetak gol. Jadi Messi ini terkenal banget ya untuk kemampuan dia dalam urusan mencetak gol. Tercatat nih ya, dia udah mencetak 710 gol selama 875 pertandingannya sebelum dia pindah ke Inter Miami. Artinya dia itu mencetak 0,8 gol per pertandingannya yang itu tuh catatan luar biasa. Dan hal ini membuat si Messi itu menjadi top skor sepanjang masa di Barcelona dengan 672 gol. Jauh banget unggul di posisi kedua yang dipegang oleh Cesar Rodriguez yang sekitar 300 gol ya. Nggak cuma di Barcelona aja nih berhentinya nih. Si Messi itu juga udah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah La Liga dengan 474 gol. Hal ini jauh banget mengungguli posisi kedua yang dipegang oleh Cristiano Ronaldo dengan catatan 311 gol. Jadi nggak cuma berhenti di level klub aja nih si Messi dalam hal mencetak gol ya. Ternyata Messi juga piawai cetak gol untuk timnas Argentina, di mana totalnya nih ya, udah 103 gol dia catat untuk timnas Argentina, yang mana juga jauh ya unggul di posisi kedua yang dipegang oleh Batistuta dengan 54 gol. Ini juga membuat si Messi menjadi top skor sepanjang masanya si Argentina. Selain piawai cetak gol, ternyata si Messi ini juga piawai untuk memberikan umpan cantik alias asis kepada teman-temannya. Sebelum pindah sampai ke Inter Miami nih ya, si Messi itu udah mencetak 377 asis kepada teman-temannya untuk mencetak gol ya. Dan ini membuat si Messi menjadi top skor ya, bukan top skor dibilangnya, top assist kontributor dengan 338 assist yang jauh mengungguli posisi kedua yang dipegang oleh Xavi Hernandez dengan ya seratusan assist lah. Yang membuat si Messi ini menjadi top assist kontributor terbanyak di Barcelona. Udah jadi top kontributor assist di Barcelona, ternyata si Messi juga menjadi top kontributor assist di La Liga. Totalnya dia sudah mencatat 193 assist di La Liga ya, yang membuatnya menjadi top kontributor assist di La Liga. Udah jadi top kontributor gol, jadi top kontributor assist juga di La Liga. Jadi kiri dan kanan udah dipegang nih sama si Messi ya. Jadi keahlian Messi untuk mencetak gol dan memberikan assist kepada teman-temannya akhirnya membuahkan hasil yang baik banget bagi si Messi ini. Jadi banyak banget penghargaan personal yang diraih oleh si Lionel Messi. Pertama, itu ada World Player of the Year, lalu UEFA Men's Player of the Year, lalu Best FIFA Men's Player, dan yang terakhir adalah Ballon d'Or yang merupakan paling prestis lah ya yang dimiliki oleh seorang pesepak bola. Nggak cuma berhenti di level personal ya, ternyata penghargaan itu juga Messi raih dengan klub-klubnya. Jadi totalnya Messi itu sudah meraih FIFA World Cup sebanyak 3 kali, lalu UEFA Champions League 4 kali, Copa del Rey 7 kali, dan yang paling banyak apa coba? La Liga 10 kali, dan juga itu bersama Barcelona. Jadi udah top skor Barcelona, top assist Barcelona, top skor La Liga, lalu top assist La Liga, dan juga pemenang La Liga terbanyak mungkin sampai 10 kali. Wow, luar biasa. Dan itu di level klub. Di level timnas sendiri, itu si Messi sudah memenangkan Copa America dan World Cup ya. Gila, World Cup itu yang paling prestis ya. Itu juga udah dia menangkan bersama Argentina. Jadi tadi adalah 3 alasan kenapa si Messi itu layak kita nobatkan sebagai pemain terbaik sepanjang sejarah ya hingga saat ini. Jadi apakah alasan-alasan ini bisa dibalas oleh kontra? Sekarang kita masuk di alasan-alasan untuk kontra ya. Kenapa si Messi itu tidak layak kita labeli sebagai pemain terbaik sepanjang masa?
Alasan pertama, kenapa si Messi itu nggak layak kita labeli sebagai pemain terbaik sepanjang masa adalah Messi itu bermain di tingkat kompetisi yang levelnya itu kalau bisa dibilang rendah ya. Pertama, dia bermain untuk Barcelona di La Liga, yang mana sejak 2003 itu hanya ada 4 pemenangnya. Barcelona sama Real Madrid nggak usah dihitung lah ya. Jadi selain dua itu cuman ada Valencia dan Atletico Madrid dan masing-masing itu cuma satu kali juara. Jadi bayangkan dari 2003 sampai sekarang hanya ada 4 tim yang bisa juara La Liga. Belum lagi ditambah dengan dia bermain di PSG ya, Liga Prancis. Di mana sejak 2013 selain PSG itu hanya ada dua yang bisa juara, yaitu Lille dan juga Monaco. Artinya apa? Si Messi ini bermain untuk klub yang notabene itu jauh lebih superior dibanding pesaing-pesaingnya. Belum kita hitung Argentina. Argentina itu bermain di Amerika Latin, yang mana itu saingannya beratnya ya. Yang beratnya itu paling cuma Brazil doang. Jadi kalau Copa America ya, kalau nggak Argentina ya Brazil yang pasti calon juaranya ya. Jadi ya bisa dibilang kalau misalnya dia urusan cetak gol, terus assist ya karena lawan-lawannya itu di bawah klub yang dibela oleh si Messi. Jadi alasan pertama tadi itu akan menjadi dasar untuk alasan kedua, di mana statistik si Messi itu akhirnya quote and quote ya misleading. Jadi kalau misalnya kita hitung nih dari 16 musim ya si Messi itu bermain, lalu kita hanya mencatat tim-tim kuat ya kayak Villarreal, Valencia, Atletico Madrid, terus Real Madrid, Sevilla gitu ya. Untuk klub-klub papan atasnya La Liga aja ternyata Messi itu dalam satu musim ya hanya bisa mencetak 7 gol aja. Jadi kalau lawan tim-tim kuat ternyata Messi ya melendoy. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Ronaldo nih, dia bermain selama 8 musim di La Liga ya bersama Real Madrid. Untuk melawan tim yang sama ya, di level atasnya La Liga itu dia bisa 13 gol per musimnya. Jadi antara 7 sampai 13 double, hampir double ya kemampuan si Ronaldo ini. Itu tadi kalau misalnya kita bandingkan di klub top tier-nya La Liga ya. Sekarang kalau misalnya kita bandingkan dengan seluruh tim yang berlaga selama Ronaldo bermain di La Liga, yaitu rentang 2009 sampai 2018. Messi ini hanya bisa mencetak 0,9 gol per pertandingannya. Sedangkan si Ronaldo itu bisa sampai 1,04 gol per pertandingannya. Artinya si Ronaldo ini kemampuan cetak golnya ya masih di atas Messi. Jadi kalau misalnya kita bilang Messi piawai dalam mencetak gol, ya si Ronaldo lebih baik lagi. Hal itu belum lagi ditambah dengan penurunan performa Messi setelah dia hengkang dari Barcelona. Jadi dari Barcelona itu statistiknya bisa sampai 0,9 gol ya per pertandingannya. Ketika dia pindah ke PSG, yang notabene dia itu ya solo run ya si PSG itu. Hampir tidak ada pesaingnya. Jadi kalau misalnya kita dari awal musim itu sudah hampir dipastikan PSG yang juara. Ternyata waktu dia bermain di PSG, rataan golnya itu hanya 0,43 gol per pertandingannya ya. Turun drastis ya dari 0,9 something jadi 0,4. Lalu kita bandingkan dengan Ronaldo. Ya, si Ronaldo itu bermain di level terkeras ya, Premier League sebelum dia pindah ke La Liga. Waktu di zaman Premier League aja dia masih di gelandang itu rataan golnya 0,42 gol loh. Itu sama dengan Messi ketika dia bermain di PSG. Lalu kita pindah ya untuk selanjutnya ke si Serie A. Karena si Ronaldo sempat bermain di Juventus juga, bermain di Serie A yang katanya itu pertahanannya merupakan salah satu yang terbaik lah ya di kompetisi klub. Itu dia bisa sampai 0,7 gol per pertandingannya. Belum ketika dia pindah lagi ya ke Real Madrid ya di La Liga itu dia bisa sampai 1 gol per pertandingannya. Tiap dia main, ya dia cetak gol si Ronaldo itu. Luar biasa. Dan hal itu nggak berhenti di level klub aja. Tadi gue udah singgung ya, di level timnas juga si Messi itu bermain untuk Argentina yang notabene dia itu lebih superior dibandingin sama lawan-lawannya di Amerika Latin. Sekarang kita coba keluarin lah semua friendly match, pertandingan persahabatan atau kompetisi tidak resmi. Dimana kalau misalnya di kompetisi resmi itu si Messi ternyata cuma 0,45 gol per pertandingannya untuk Argentina di seluruh kompetisi ya. Dan kita keluarkan friendly match. Dan kalau hal itu kita coba hitung di Ronaldo, ternyata si Ronaldo itu bisa sampai 0,7 gol per pertandingannya untuk Portugal. Oh. Jadi kalau misalnya kita sama-sama hitung ya di Copa America, terus Ronaldo di Euro, terus di Piala Dunia, dua-duanya di kualifikasi gitu, ternyata ya Ronaldo is still better than Messi kalau misalnya kita bicara dalam konteks mencetak gol.
Alasan terakhir kenapa si Messi itu nggak layak kita sebut sebagai pemain terbaik sepanjang masa adalah dia itu pemain yang kurang komplit lah kalau misalnya kita bilang ya. Karena kenapa? Dia itu terlalu tertumpu sama kaki kirinya. Selama karirnya, si Messi itu 83% dia cetak gol lewat kaki kirinya dan 13% dari kaki kanannya, dan sisanya ya paling 4%-an itu dari kepalanya. Coba kita bandingkan dengan Ronaldo yang 63%-nya dia cetak pakai kaki kanannya ya, kaki terkuatnya. Lalu kepala dan kaki kirinya itu sama-sama kuat sekitar ya 18% lah. Ya artinya apa? Dalam situasi sulit Ronaldo itu masih bisa membuka peluang baik bagi dirinya sendiri maupun temennya. Dibandingkan dengan Messi ketika situasi sulit ya dia harus pinter-pinter lah istilahnya ya, mencari celah agar kaki kirinya itu bisa memberikan ruang yang sempurna, gerakan yang lebih baik lagi gitu. Nah, jadi itu adalah 3 alasan baik dari sisi pro maupun dari sisi kontra, kenapa si Messi ini layak dilabeli pemain terbaik sepanjang masa. Jadi kalau misalnya kita recap lagi, alasan pertama si Messi layak itu adalah kemampuan dia untuk cetak gol. Lalu yang kedua, kemampuan dia untuk membuat assist. Yang ketiga, personal achievement-nya luar biasa banyaknya. Lalu dibalas oleh tim kontra, itu yang pertama adalah dia bermain untuk tim yang jauh lebih superior, sehingga alasan keduanya adalah statistik golnya mungkin misleading. Dan yang ketiga adalah dia itu terlalu tertumpu ke kaki kirinya, sehingga dia bisa dibilang pemain kurang komplit. Nah, untuk kalian fans Messi atau fans Ronaldo, kalian setuju di mana nih? Apakah si Messi itu beneran layak kita labeli sebagai pemain terbaik sepanjang masa atau tidak? Kalian kasih tahu di kolom komentar dan community polls setelah ini ya. Kalau misalnya kalian ada topik debat apa lagi yang beredar di masyarakat atau di dunia, tolong kalian kasih tahu juga gua sehingga nanti di video berikutnya kita bakal bahas dari dua sisi, pro dan kontra. Ciao!